Halo semuanya, selamat ketemu lagi dengan Henry Subiakto. Kita akan membahas tentang new normal dan mengapa harus berdamai dengan COVID. Sekarang ada perbincangan mengenai mengapa perusahaan-perusahaan, misalnya mall mulai dikendorkan boleh buka begitu ya, atau ada perusahaan-perusahaan yang karyawannya juga boleh masuk ke penerbangan, sudah dibolehkan untuk melayani rute-rute tertentu. Ada pertanyaan, mengapa terjadi seperti itu? Apakah tidak terburu-buru? Apakah ini tidak bertentangan dengan kondisi di mana sekarang angka-angka penderita COVID masih tinggi, begitu kan? Nah, persoalannya adalah harusnya kapan perusahaan-perusahaan itu tetap dilarang operasional, termasuk mall? Sampai kapan begitu ya? Pertanyaannya begitu. Apa harus nunggu hingga ada kejelasan, misalnya COVID sudah hilang? Persoalannya sampai sekarang WHO sendiri tidak yakin waktunya. Kapan COVID itu akan selesai atau ditemukan vaksinnya maupun obatnya? Apakah lalu perusahaan-perusahaan itu harus menunggu terus, bertahan tanpa operasional mungkin sampai akhir tahun Desember ini, atau mungkin bahkan sampai tahun depan? Lalu persoalannya adalah apakah perusahaan-perusahaan itu kuat, tidak bangkrut ketika dia tidak boleh operasional, tetap harus membayar karyawan misalnya? Apakah justru nanti akan semakin banyak PHK bila ekonomi tidak sekat-sekatnya tidak dikendorkan atau dibuka kembali? Ini pertanyaan-pertanyaan yang sekarang memang menjadi sangat penting. Terus terang, sampai sekarang COVID-19 sulit diprediksi. Vaksin dan obatnya belum ada yang diketemukan secara nyata dan diproduksi secara massal dimanapun, di negara manapun, belum ada. Sementara kita tahu bahwa perusahaan-perusahaan besar maupun perusahaan-perusahaan kecil di berbagai negara termasuk di Indonesia sudah megap-megap, sudah kesulitan. Mereka akan bangkrut jika tetap dilarang operasional. Jika tetap mereka itu katakanlah tidak boleh buka, pesawat terbang atau penerbangan tidak boleh buka. Sudah sulit mereka untuk tidak mem-PHK pilot maupun juga kalangan pramugari untuk ke maskapai penerbangan. Begitu pula perusahaan-perusahaan pariwisata, hotel-hotel. Kalau tetap kita berlakukan secara ketat PSBB, sampai kapan mereka bertahan? Apa masih bisa bertahan sampai tahun depan? Gitu. Ini pertanyaan-pertanyaan yang selalu muncul. Nah, kita tidak mungkin membiarkan perusahaan-perusahaan itu bangkrut. Apa jadinya kalau perusahaan-perusahaan bangkrut lalu terjadi PHK besar-besaran, kemudian rakyat tidak memiliki pekerjaan, banyak yang kehilangan pekerjaan, rakyat atau mayoritas masyarakat kehilangan pendapatan. Kalau mereka sudah tidak punya pendapatan, tidak punya pekerjaan, apakah kira-kira mereka masih bisa bersabar? Ini pertanyaan-pertanyaan yang tentu saja tidak cukup hanya dijawab, tapi harus ada kebijakan yang menyelamatkan keadaan ini. Virus corona memang bisa membunuh siapa saja. Itu diakui, mau orang tua, mau anak-anak, mau anak muda bisa dibunuh oleh virus corona. Virus corona tidak memiliki kemanusiaan. Virus corona sangat-sangat jahat dan boleh dikatakan sangat kejam terhadap manusia. Sementara PSBB tidak mungkin terus dijalankan, karena kalau dijalankan seperti yang saya sampaikan tadi, ini sama saja membiarkan orang makin banyak yang akan kehilangan pekerjaan karena perusahaan-perusahaan tutup. Akan terjadi banyak kekacauan sosial. Bahkan sama saja dengan kalau membiarkan PSBB terus-menerus sampai tahun depan atau sampai bulan-bulan berikutnya tanpa kepastian, akan memunculkan kemarahan rakyat ketika rakyat lapar.
rakyat tidak punya pendapatan. Apa itu yang mau diinginkan? Tentu tidak. Disitulah perlunya kita manusia berdamai dengan keadaan, mengakui bahwa virus ini sulit dikalahkan. Berdamai dengan keadaan sama juga dengan berdamai dengan virus. Di sini bukan berarti manusia atau kita semua lalu pasrah atau mengatakan Indonesia terserah, bukan. Tapi yang dilakukan mulai adalah dibukanya keran-keran ekonomi, tapi tetap dengan protokol kesehatan yang terus diberlakukan. Masyarakat boleh kerja, mulai boleh kerja, tapi harus tetap pakai masker. Diatur physical distancing-nya. Harus sering-sering cuci tangan. Itu yang namanya new normal. Maka sudah benar kalau misalnya ada kebijakan transportasi mulai dibuka. Tapi memang bukan untuk orang mudik atau orang yang balik mudik. Tapi transportasi ini dibuka untuk mereka-mereka yang mau berbisnis, yang mau menjalankan ekonomi supaya perusahaan tidak bangkrut. Atau minimal orang-orang yang memang sudah terkena PHK di kota-kota besar atau di luar negeri, yang mereka memang harus pulang karena korban PHK ini tidak punya lagi penghasilan. Mereka sudah tidak punya penghasilan tapi harus kontrak rumah atau kos atau mengeluarkan pengeluaran yang berat di kota-kota besar. Justru kalau mereka tidak boleh pulang, mereka bisa stres, bisa sakit, dan bisa menjadi korban baru dari corona. Ini makanya atas nama kemanusiaan, orang-orang korban PHK ini boleh pulang. Bukan yang boleh naik pesawat itu bukan yang mudik atau pulang mudik. Karena kalau mudik itu dia bersenang-senang. Silaturahmi cukup dengan online. Bukan silaturahmi lalu pamer keberhasilan kayak biasanya tahun-tahun biasa. Bukan itu yang diperbolehkan untuk naik pesawat, tapi adalah untuk orang bisnis dan orang-orang yang memang terpaksa harus pulang karena PHK. Nah, ekonomi mulai dibuka dengan protokol kesehatan tetap dijalankan. Ini bagian dari kebijakan untuk kemaslahatan umat, bangsa, dan negara. Tentu tidak untuk yang mengabaikan protokol kesehatan. Artinya kalau mereka hanya kumpul atau justru berkerumun tanpa protokol kesehatan tetap dilarang. Ya, apalagi tidak produktif gitu. Makanya di sini titik krusialnya. Ini yang harus dijaga oleh aparat, terutama Pemda setempat, karena memang PSBB itu ada di pelaksanaannya ada di bawah Pemda. Pengusulannya juga ada di bawah Pemda, itu aturannya, aturan peraturan Menteri Kesehatan. Inilah kebijakan agar masyarakat lebih produktif, tapi tetap aman dari COVID. Itu yang disebut sebagai bersahabat dengan COVID adalah masyarakat produktif, tapi aman. Karena memanfaatkan atau menerapkan protokol kesehatan secara baik. Itu namanya kebijakan. Kebijakan memang harus mengikuti perkembangan keadaan dan kebutuhan. Keadaannya dulu kita masih berharap COVID bisa selesai dalam bulan Juli atau Juni, bahkan Juni begitu ya. Tapi ternyata WHO sendiri tidak yakin kapan COVID selesai, maka itu perkembangan. Nah, kebijakan harus menyesuaikan dengan perkembangan dan keadaan dan kebutuhan. Kebijakan itu bagian dari analisis terhadap keadaan dan kebutuhan untuk kebaikan bersama. Jadi kebijakan memang bisa berubah-ubah sesuai dengan keadaan dan perkembangan. Yang tidak boleh berubah itu justru peraturan. Undang-undangnya yang menjadi acuan itu tidak berubah-berubah. Kecuali ada undang-undang baru. Nah, kalau dikatakan sekarang belum saatnya dibuka karena grafik mereka yang sakit belum turun, pertanyaannya mau kapan ekonomi yang sudah kesulitan dan megap-megap ini perlu menunggu dan perlu digerakkan lagi.
Siapa yang berani memastikan waktunya untuk kapan saatnya dibuka? Disitulah perlunya analisis kebijakan dicari yang terbaik antara kesehatan dan menghindari kebangkrutan. Itu podcast saya tentang yang disebut sebagai new normal sekaligus sebagai konsep yang disebut oleh Presiden, yaitu berdamai dengan COVID. Terima kasih.